Di balik dinding ruang kelas, ada cerita yang tidak selalu terlihat. Cerita tentang suara yang terluka, tentang batas kewenangan yang terlampaui, dan tentang sebuah tanggung jawab moral yang kadang terlupa. Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat bertumbuh, justru berubah menjadi ruang yang meninggalkan luka. Di balik suara tawa dan aktivitas belajar, ada cerita yang tak pernah kita duga. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Halo anak-anak. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Apakah anak-anak sekalian siap memulai pelajaran? Siap sekali. Baiklah, kalau gitu kita absen dulu ya. Iya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ibu. Reski, hadir Ibu. Adi, hadir Ibu. Lati, Alfa Ibu. Sebuah kisah tentang kekuasaan yang disalahgunakan, tentang kata-kata yang melukai, dan tentang keberanian seorang anak untuk bersuara. Inilah rekonstruksi sebuah pelanggaran etik yang mengguncang banyak hati. Oke, karena semuanya sudah diabsen, kita mulai pelajarannya ya. Ibu. Baiklah anak-anak, jadi materi kita hari ini yaitu mari mengenal sejarah. Apakah ada yang tahu apa itu sejarah? Saya Bu. Baik, silahkan Nur untuk dijelaskan apa itu sejarah. Sejarah itu Bu, menurut saya peristiwa yang terjadi di masa lalu. Lalu, apakah ada yang lain? Saya Bu. Baik. Jadi, di sejarah itu memiliki 3 unsur. Yang pertama itu manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga waktu. Baiklah, betul yang teman-teman kalian jelaskan itu. Kalau sejarah itu adalah peristiwa dari masa lalu, dan sejarah tidak bisa terbentuk kalau tidak ada 3 unsur ini: manusia, ruang, dan waktu. Karena sejarah bisa terjadi dengan adanya 3 unsur penting ini. Segalanya berawal dari sebuah pembelajaran biasa, namun satu tindakan kecil, satu ledakan emosi, mengubah suasana kelas menjadi ruang yang penuh Yang di ketakutan. belakang bisa dibangunkan temannya. Tari, bangun. Kamu ditegur sama ibu. Tari, kenapa tertidur dalam kelas? Mohon maaf Ibu, tadi malam saya begadang jadi saya ketiduran di kelas. Tari, setiap saya masuk, pasti kamu selalu tertidur dalam kelas. Apa yang kamu lakukan? Ketika kamu lulus nanti kamu mau jadi apa? Saya mohon maaf Ibu. Tapi hanya kata maaf yang selalu kamu ucapkan. Kamu tidak pernah berubah. Ibu sudah capek menegurmu. Anda ini mau jadi apa? Lihat teman-teman kan. Mereka semua mendengar. Hanya Anda yang begini di kelas. Kalau kamu selalu begini, keluar saja dari kelas Ibu. Seorang siswa dimarahi bukan untuk dibimbing, tapi membuatnya merasa tidak berharga. Dan ketika Tari pulang, bukan ilmu yang dibawanya, melainkan luka. Ma, Assalamualaikum. Salam. Kenapa cepat sekali pulang nak? Ma, mereka tadi ke sini, nak bilang tidak bakal jadi apa-apa Kak. Kenapa bisa dimarahi? Apa penyebabnya? Terkadang kata-kata meninggalkan bekas yang tak terlihat, tapi terasa jauh lebih mendalam. Ibunya yang khawatir
kemudian segera mengambil telepon lalu menelpon pihak sekolah untuk mempertanyakan apa yang sedang dialami oleh putrinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oh, baik Bu, nanti saya konfirmasi ke Ibu Siti. Sama-sama. Assalamualaikum. Keesokan harinya, kepala sekolah menghampiri Ibu Siti. Siti, tunggu sebentar. Kenapa Ibu? Kamu ada masalah apa? Kenapa akhir-akhir ini kamu sering membentak dan melontarkan kata kasar terhadap siswa? Kamu tahu kan, kamu ini guru teladan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Saya sangat kecewa, Bu. Karena emosi, Ibu Siti kemudian menghampiri Tari yang sedang mengerjakan tugas bersama teman. Tari, sini kamu. Kamu membuat saya malu. Kenapa kamu mengadu orang tua kamu? Kamu sudah tahu salah, kenapa malah mengadu? Maksud kamu itu apa? Maksud apa ya, Bu? Kamu dengan kelas saya bilang begitu. Mulai sekarang jangan pernah masuk di kelas saya. Serentak teman Tari terkejut dan salah satu dari mereka merekam kejadian tamparan tersebut. Kemudian mereka membagikan video tersebut ke grup WhatsApp mereka dan dilihat oleh orang tua siswa, terutama Ibu Tari. Dan karena Ibu Tari tidak menerima perlakuan dari Ibu Siti, maka ia melapor dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sampailah pada tempat persidangan yang dihadiri oleh ketua majelis, korban, pengadu atau ibu dari Tari, notulis yang akan menuliskan segala permasalahannya, dan jaksa etik, serta Ibu Siti dan juga rekannya. Sidang etik Dewan Kehormatan Guru atas dugaan pelanggaran kode etik oleh teradu Ibu Siti resmi dibuka. Sidang ini bukan sekedar mencari salah, tetapi mencari kebenaran, keadilan, dan jalan untuk memperbaiki yang telah rusak. Kami akan mendengarkan pengaduan, pembelaan, dan keterangan saksi. Notulis, silahkan catat semua prosesnya. Baik, Ketua. Kemudian jaksa etik diberi kesempatan untuk berbicara. Baik, terima kasih Ketua. Kasus ini terkait dugaan kekerasan verbal dan penyalahgunaan wewenang oleh Ibu Siti. Dugaan pelanggaran meliputi: yang pertama, pelanggaran kode etik guru Indonesia pasal 6. Guru wajib menjaga martabat peserta didik, tidak merendahkan atau menyakiti secara fisik maupun verbal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 huruf A, di mana guru berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan etika profesi. Dan yang ketiga, Peraturan Sekolah Pasal 12, larangan memberikan hukuman tanpa prosedur. Baik, itu saja dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ibu Siti. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pengadu untuk memberikan keterangan. Saya persilahkan. Yang mulia ketua majelis, saya sebagai ibu dari Tari sangat terpukul melihat video itu. Setiap malam Tari menangis, dia merasa malu, terpukul, dan takut ke sekolah. Ibu Siti selalu memarahi Tari dengan cara yang sangat keras dan menamparnya. Saya bukan melarang guru untuk menegur, tapi anak saya perlu diperlakukan dengan cara yang manusiawi. Tari itu anak yang pemalu, bukan pembangkang. Saya minta keadilan untuk kejadian ini agar tidak terulang kembali, yang mulia. Terima kasih, Tenang Bu Ani. Kami akan mendengarkan semuanya. Baik, yang mulia. Selanjutnya, ketua majelis mempersilahkan Ketua majelis. pelaku. Saya mengakui saya salah waktu itu. Saya lelah, saya banyak tekanan, dan siswa di kelas itu selalu ribut. Tari beberapa kali tidak pernah mengerjakan tugas. Saya mengakui saya salah. Niat saya hanya untuk mendisiplinkan, bukan untuk menyakiti. Saya menyesal dengan kata-kata saya dan tindakan saya. Tapi mohon, tolong
mohon dipertimbangkan. Saya sudah mengajar selama 10 tahun tanpa masalah. Ibu Siti, apakah Anda tidak sadar bahwa kalimat yang mengatakan kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa dan menakar seorang siswa itu adalah bentuk penghinaan dan kekerasan? Saya sadar, tapi saya hilang. Kami mencatat semua pengakuan Anda. Kemudian rekan sejawat dari Ibu Siti mengeluarkan suaranya. Izin Ketua. Silakan. Saya bekerja sama bersama Ibu Siti sekitar 6 tahun. Beliau adalah guru yang disiplin dan peduli terhadap siswa. Beberapa bulan terakhir beliau memang terlihat sangat stres. Saya juga beberapa kali sudah mengingatkan beliau untuk tidak menegur siswa terlalu keras. Di sini saya hanya memberikan gambaran objektif yang mulia. Terima kasih, Bu Rahma. Korban pun berbicara. Izin Ketua. Silakan. Baik, saya waktu itu merasa sangat malu karena saya dimarahi dan ditampar di depan teman-teman saya. Makanya besoknya saya tidak ke sekolah lagi. Sebenarnya saya tidak membenci Bu Siti, tapi saya hanya tidak ingin diperlakukan dan ditampar seperti itu lagi. Maafkan Ibu tadi. Kemudian jaksa etik dipersilahkan berbicara untuk membacakan aturan-aturan yang telah dilanggar oleh Ibu Siti. Baik, terima kasih Ketua. Berdasarkan video, kesaksian, dan pengakuan, kami menuntut saksi teguran tertulis serta pembinaan manajemen emosi sesuai aturan profesionalitas guru. Terima kasih. Lalu Ketua Majelis Dengan memutuskan. mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan, Dewan Kehormatan Guru memutuskan yang pertama, Ibu Siti terbukti melanggar Kode Etik Guru Indonesia Pasal 6 tentang hubungan guru dan peserta didik. Yang kedua, terbukti melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 20 terkait kewajiban menjunjung tinggi profesi. Yang ketiga, menjatuhkan saksi tertulis kepada teradu. Yang keempat, mewajibkan teradu mengikuti program pembinaan manajemen emosi dan etika profesi selama 3 bulan. Yang kelima, teradu diwajibkan membuat permintaan maaf resmi kepada orang tua dan siswa terkait. Sidang ditutup. Dan persidangan pun berakhir. Semua orang yang berada dalam ruang sidang meninggalkan tempat tersebut. Bu Ani, Tari. Saya ingin meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Saya terima kasih sudah mengingatkan saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Saya sangat berterima kasih. Saya menerima permintaan maafnya Ibu semua, dan kejadian ini jadi pelajaran untuk kita semua. Dan akhirnya mereka memaafkan Ibu Siti.